Halo sobat, coba bayangin, kamu lagi duduk di warung kopi sore-sore. Hujan gerimis, angin adem, ada orang lewat bawa jaket ojol basah kuyup. Di seberang jalan ada ibu-ibu yang baru pulang dari pasar, nenteng kantong plastik penuh sayur. Di meja sebelah ada anak muda lagi asik scroll TikTok, ketawa-ketawa sendiri. Semua sibuk, semua bergerak, semua cari rezeki. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sering kelewat, peluang. Iya, peluang. Ladang emas itu kadang enggak kelihatan. Dia nyaru jadi pasir. Orang lihatnya sepele, padahal kalau ada yang nekat gali, bisa jadi tambang besar. Dan sekarang, ada satu sektor di Indonesia yang lagi kayak gitu. Orang mikirnya biasa aja. Tapi tahun depan, ini bisa jadi raja pasar. Pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau mau jadi penggali pertama? Nah, sekarang kita cari tahu kenapa peluang ini beda. Indonesia itu negara kaya. Kaya sumber daya, kaya penduduk, kaya pasar. Tapi ironisnya, banyak orang masih banting tulang dari pagi sampai malam. Pagi jualan nasi uduk, siang jadi ojol, malam bikin konten biar dapat AdSense. Bukan karena nggak ada peluang. Justru peluang itu banyak banget. Masalahnya, kita sering salah lihat peluang. Kita sibuk jualan sambal di grup WhatsApp keluarga, padahal ada pasar bernilai triliunan yang masih kosong. Kita fokus buka warung kecil di pinggir jalan, tapi lupa kalau calon pembeli sebenarnya lagi nongkrong di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Nah, sekarang aku buka kartunya. Sektor yang aku maksud adalah bisnis makanan olahan dan siap saji berbasis digital. Tapi jangan keburu mikir, oh makanan beku ya? Nugget rebus? Nope, lebih dari itu. Ini adalah bisnis hybrid, gabungan dari kebutuhan dasar, makan, pola konsumsi modern, praktis, higienis, cepat, dan pergeseran kebiasaan pasca pandemi. Menurut laporan Nielsen, orang Indonesia urban menghabiskan lebih dari 50% pengeluaran bulanan untuk makanan. Tapi bukan makanan mentah. Mereka cari makanan siap konsumsi, sehat, halal, bisa dikirim cepat. Artinya apa? Pasar udah ada, demand udah besar, tapi supply-nya, pemainnya masih segelintir. Kenapa masih sepi pemain? Ada 3 alasan klasik kenapa UMKM kita belum banyak masuk ke sektor ini. Pertama, mindset. Banyak yang mikir, produksi dulu, jualan nanti. Padahal di era digital harus kebalik. Branding dulu, positioning dulu, distribusi dulu. Produksi bisa sambil jalan. Kedua, packaging. Masih banyak yang takut mikir, kemasan itu mahal, ribet, butuh mesin jutaan. Padahal sekarang ada jasa vakum murah, label custom, sampai packaging food grade yang enggak bikin kantong jebol. Ketiga, distribusi digital. Masih banyak yang ngarep pelanggan datang ke toko fisik. Padahal, calon pembeli udah nongkrong tiap hari di marketplace dan social commerce. Kalau kamu enggak muncul di sana, ya kamu kelewat kereta. Kenapa sekarang waktunya emas? Sejak pandemi, tren makan di rumah naik drastis. Orang jadi lebih sadar kesehatan, lebih cerewet soal kualitas, dan lebih malas ribet. Dan ini bukan tren musiman, tapi gaya hidup baru. McKinsey bahkan bilang, dalam 5 tahun ke depan, orang Asia Tenggara akan lebih banyak belanja makanan siap konsumsi daripada bahan mentah. Artinya, yang jual bahan mentah bakal ketinggalan. Yang jual produk akhir dengan solusi praktis bakal jadi pemenang. Dan jangan lupa, pemerintah juga udah dorong program Bangga Buatan Indonesia dan digitalisasi UMKM makanan. Jadi dukungan infrastruktur udah mulai terbentuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya kamu bisa mulai? Langkah pertama, pahami pelangganmu. Siapa targetmu? Pekerja kantoran sibuk? Ibu muda yang enggak sempat masak, anak muda diet tapi malas ribet. Kamu harus jelas jawab ini karena branding dan marketing berawal dari sini. Langkah kedua, branding. Ingat, orang beli cerita, bukan sekadar produk. Indomie itu mie instan,
tapi yang dijual nostalgia. KFC itu ayam goreng, tapi yang dijual gaya hidup. Jadi ceritamu apa? Sehat, lokal, ramah lingkungan, atau khas tradisional? Langkah ketiga, pemasaran digital dan distribusi. Kalau kamu masih mikir posting foto produk aja cukup, selamat datang di zaman batu. Sekarang harus pakai strategi, main TikTok, Instagram, kerjasama micro-influencer, pakai marketplace, bikin campaign kecil, rutin, dan relatable. Langkah keempat, packaging dan pengiriman. Ingat, kemasan adalah wajah produk. Kalau sampai ke tangan pelanggan beleberan, hancur, kusam, mereka nggak bakal repeat order. Sekarang banyak jasa kemasan food grade murah yang bisa bikin produkmu kelihatan premium. Langkah kelima, modal dan keuangan. Mulai kecil, jangan takut. Bisa pakai sistem pre-order supaya nggak rugi stok. Yang penting, keuntungan pertama jangan dipakai gaya-gayaan. Reinvestasi. Langkah keenam, pengalaman pelanggan. Bukan cuma jual sekali. Bangun sistem loyalitas, misalnya membership, poin, diskon khusus repeat order, atau ajakan share produk di medsos. Itu bikin pelanggan betah dan balik lagi. Cerita nyata ikan bakar frozen ala nelayan. Di Sulawesi ada satu keluarga nelayan. Biasanya mereka jual ikan segar di pasar. Masalahnya, harga ikan kadang bagus, kadang jeblok. Kalau lagi panen raya, ikan numpuk, harga turun, banyak yang malah kebuang. Anaknya yang kuliah di kota mikir, kenapa enggak dibikin frozen aja? Kita olah jadi ikan bakar, bumbu khas daerah, terus dijual online. Akhirnya mereka coba. Ikan segar langsung dibumbuin, dipanggang setengah matang, lalu di vacuum pack. Mereka kasih label, ikan bakar asli nelayan, rasa pantai ke rumahmu. Mereka jual lewat Shopee dan TikTok Shop. Awalnya cuma laku 10-20 pack per minggu. Tapi setelah bikin video pendek, orang kota tinggal panasin ikan, rasanya kayak makan di pinggir pantai. Boom, pesanan meledak. Dari yang tadinya bingung buang ikan, sekarang malah rebutan supply. Bahkan restoran kecil di kota mulai order partai besar. Nelayan yang dulu jual kiloan, sekarang jual per pack dengan margin lebih tinggi. Ini cerita nyata lainnya. Tahu crispy beku dari dapur ibu muda. Di Bekasi ada seorang ibu rumah tangga. Dia hobi bikin tahu crispy buat anaknya. Teman-teman arisan sering nitip kalau main ke rumah. Lama-lama kepikiran, kenapa nggak sekalian dijual frozen? Dia nggak punya modal besar. Awalnya cuma pakai plastik klip biasa, terus nitip ke warung tetangga. Tapi pelanggannya minta, "Bu, kalau bisa yang lebih higienis kemasannya." Akhirnya dia cari mesin vacuum packaging murah, bikin stiker label sederhana bertuliskan, "Tahu crispy Ibu Hana, goreng 5 menit langsung renyah." Dia upload di TikTok, bikin video singkat. Anaknya pulang sekolah, tinggal goreng, makan tahu crispy hangat. Video itu relatable banget. Nggak nyangka, sehari bisa dapat order 50 pack. Dari dapur rumah, sekarang dia punya dapur produksi kecil. Bahkan beberapa minimarket lokal mulai masukin produknya ke rack frozen. Cerita nyata lainnya, sayur marinasi siap masak untuk anak kos. Di Yogyakarta, ada mahasiswa yang sering ngeluh, masak ribet, makan warteg bosan, makanan online mahal. Kakaknya yang suka bisnis punya ide, jual sayur marinasi siap masak. Jadi bayangin, ada paket brokoli plus wortel plus ayam filet, udah dimarinasi bumbu bawang putih dan jahe, tinggal tumis 5 menit jadi. Target market, anak kos. Packagingnya simple tapi eye-catching. Label kuning cerah dengan tulisan, masak 5 menit, anak kos bisa sehat. Mereka promosi di grup kampus, Instagram, dan TikTok. Ternyata viral. Banyak mahasiswa order, bahkan orang tua ikut beli buat kirim ke anaknya di kota lain. Awalnya cuma kirim pakai motor dalam kota, sekarang udah bisa distribusi antar kota pakai frozen delivery. Dari ide sederhana, sekarang omset bulanan tembus puluhan juta. Nah, teman-teman, kita udah ngobrol panjang lebar
Dari kenapa sektor makanan siap saji digital ini kayak tambang emas, kenapa pemainnya masih sedikit, sampai contoh nyata orang-orang biasa yang bisa jadi luar biasa. Sekarang bola ada di tangan kamu. Kamu mau jadi penonton yang cuma nunggu berita viral di media, atau jadi pelopor yang bikin media nulis kisahmu? Ingat, dalam bisnis, yang datang duluan itu yang punya tanah. Yang telat cuma bisa nyewa. Kalau hari ini kamu mikir, nanti aja deh, belum siap. Percaya deh, besok bisa jadi sudah ada orang lain yang ambil posisi itu duluan. Mulai enggak harus besar. Mulai aja dari dapur rumah, dari kemasan sederhana, dari postingan pertama. Karena air yang mengalir meski kecil, suatu saat bakal sampai ke laut. Dan ingat, peluang yang sepi bukan berarti enggak ada duitnya. Justru karena sepi, marginnya masih gendut. Kalau udah rame, siap-siap banting harga. Jadi kalau kamu beneran serius, jangan cuma catat, jangan cuma angguk-angguk, tapi action. Cari ide produkmu, siapkan kemasanmu, buat akun marketplace, dan posting sekarang juga. Karena usaha kita bukan cuma buat hidup, tapi buat menghidupi banyak orang. Oke, itu aja dari aku. Kalau kamu merasa konten ini membuka mata, jangan lupa bagikan ke temanmu yang juga lagi nyari peluang bisnis. Siapa tahu mereka jadi partner kerjamu nanti. Sampai ketemu di episode Cara Kaya berikutnya. Dan jangan lupa, mulai sekarang, jangan besok. Karena besok belum tentu milik kita. Bye.